semuanya, perkenalkan nama saya Frida Zainara Nisa, NIM AAB 117015. Kali ini saya akan membuat sebuah video yaitu membahas sedikit tentang teori dan taktik pementasan untuk memenuhi tugas mata kuliah pementasan drama. Jadi silahkan disimak dan selamat menyaksikan. Dalam mata kuliah pementasan drama, yaitu membahas tentang teori dan praktik pementasan yang terdiri dari 12 bab. Bab pertama yaitu membahas drama sebagai karya sastra. Drama merupakan salah satu genre sastra yang memiliki kekhasannya dibandingkan dengan genre lain, seperti puisi dan fiksi. Kekhasan drama itu bisa dilihat dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanatnya. Dari segi isi pesan, penulis drama biasanya mengisahkan kehidupan manusia dengan berbagai persoalannya. Contohnya, penggambaran kehidupan manusia yang diperindah seperti dalam kisah klasik Jawa seperti kisah Jaka Tarub yang dapat memperistri bidadari. Ada pula kisah cinta yang tidak mengenal kelas sosial seperti kisah drama Sampek Engtai. Drama sebagai karya sastra secara struktural memiliki elemen tokoh, jalan cerita, latar, tema, dan amanat. Persoalan yang muncul dalam teks sastra drama berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi kisah-kisah yang sudah ada seperti dalam legenda, sage, mite untuk digali persoalannya dalam konflik antar tokoh. Pesan yang disampaikan penulis naskah drama itu biasanya terhadap kehidupan bertujuan untuk informasi mendidik, memberikan hiburan, dan sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di masyarakat. Drama sebagai karya sastra dibagi menjadi 3, yaitu drama dan konflik kehidupan, struktur drama, dan unsur pembeda naskah drama, fiksi, dan puisi. A. Drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa laku yang tercermin dalam dialog dan pertunjukan lakukan. Konflik kehidupannya yaitu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dari dasar materi naskah drama adalah kehidupan kisah awal, konflik, dan penyelesaian. Hukum drama menurut Ferdinand Brunetière berfokus pada kisah protagonis yang menginginkan sesuatu, sedangkan antagonis yang menentang dipenuhinya keinginan itu. B. Struktur drama. Menurut Walio 2001 6-30, struktur drama terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah penokohan dan perwatakan yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu klasifikasi tokoh dan karakter tokoh. Untuk klasifikasi tokoh itu sendiri, penokohannya erat berhubungan dengan perwatakan. Watak tokoh dalam drama akan terlihat dalam dialog dan pertunjukan lakuan atau petunjuk samping. Jenis dan warna dialog itu sendiri menunjukkan watak tokoh tersebut. Berdasarkan peran terhadap jalan cerita, terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Yang kedua yaitu adalah karakter tokoh. Karakter tokoh ini dapat dipetakan lagi dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah ciri fisik. Ciri fisik dapat dilihat dari bentuk tubuh, wajah, dan warna suara. Kedua adalah ciri psikis yang berkaitan dengan watak, kegemaran, standar moral, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami tokoh. Yang ketiga adalah ciri sosial. Ciri sosial itu sendiri berkaitan dengan sosiologis seperti status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Yang kedua adalah plot atau kerangka cerita. Menurut Kipstak Preta, plot atau kerangka cerita terdiri dari exposition atau pengenalan awal cerita, complication atau pertikaian awal, konflik atau pertentangan menuju puncak, klimaks atau titik puncak peristiwa, dan terakhir resolution atau penyelesaian. Yang ketiga adalah dialog atau dikenal dengan percakapan. Ciri khas naskah drama adalah pemakaian dialog. Penulis biasanya menggunakan ragam lisan yang komplikatif untuk menuliskan dialog. Keempat adalah setting atau landasan atau tempat kejadian.
Setting atau tempat kejadian berkaitan juga dengan waktu atau suasana. Kadang ada penulis naskah drama, ada yang menggambarkan setting secara detail, namun juga dengan sederhana sehingga menimbulkan imajinasi pembaca naskah drama. Kelima adalah petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu sendiri atau teks samping berupa teks yang memberi informasi tentang tokoh, waktu, suasana pentas, musik atau suara, keluar masuknya aktor, keras lemahnya dialog, dan perasaan tokoh. Teks samping ditulis berbeda dengan teks dialog, bisa berupa huruf besar atau huruf miring. Yang keenam adalah drama sebagai interpretasi kehidupan. Yang ketujuh adalah tema atau nada dasar cerita. Dan terakhir adalah 8 adalah amanat. Jika kita memilah dari struktur fisik dan struktur batin pada drama atau naskah drama, struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin itu sendiri adalah tema dan amanat. Baik, itu dia adalah video yaitu membahas sedikit tentang teori dan praktik pementasan drama. Semoga video ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya pada saat saya menjelaskan tentang materi yang saya ajarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.